kabar teman-teman? Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali bertemu dalam podcast Remaja Pemuda GPGH. Dan sore ini kita akan ngobrol dengan Bang Iwan ya. Dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami di sore hari ini. Kami akan bersama-sama mendengarkan Tuhan dan juga mengobrol dengan Bang Iwan Tuhan tentang pertolongan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu dan kemurahanmu dalam kehidupan kami, termasuk juga khususnya kepada Bang Iwan Tuhan, Engkau yang telah menyertai setiap langkah hidupnya sampai hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyertai acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Apa kabar Bang Iwan? Iya, baik. Puji Tuhan. Ya. Spesial teman-teman hari ini karena kita akan bersama dengan Bang Iwan yang anak-anak GPGH tentu sudah tahu ya sedikit banyak tentang Bang Iwan. Baik yang angkatan dulu maupun angkatan sekarang, Bang Iwan masih menyertai kita ya Bang ya. Iya. Puji betul. Tuhan masih terus setia di dalam Tuhan, setia menemani anak-anak remaja pemuda GPGH. Ya, Bang Iwan, sekarang kegiatannya apa Bang hari-hari ini? Saya masih seperti biasa pegang rumah nenek di Jalan Bayangkara. Satu rumah cuma ada 2 orang. Kalau pembantu dari pagi sampai sore, terus malam itu sudah sendiri dengan adiknya bapak. Iya. Jadi Bang Iwan sekarang tinggal bersama pamannya ya? Iya, di betul. Jalan apa namanya tuh ya? Bayangkara? Iya, Bayangkara, lewat yang sebelah barat. Kalau yang sebelah timur bisa lewat di Jalan Mayor Kaslam 2. Iya. Bang Iwan, sehari-hari selain itu kalau dalam keseharian apa yang Bang Iwan kerjakan Bang? Masih seperti biasa, pagi renungan, habis renungan kembali membersihkan rumah-rumah sebelum pembantu datang. Jadi apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Bang Iwan setiap hari sepertinya keluar ya Bang, ngantar-ngantar orang, ngantar-ngantar barang. Sejak kapan itu Bang? Ya kalau boleh dibilang itu ya bisa sejak dulu ya. Jadi nggak ada limit atau batasnya saya kapan antar-antar itu, karena selain dipercaya banyak orang, saya juga disukai juga karena penilaian mereka masing-masing ya. Kalau saya bicarakan sendiri ya, yang saya tahu mereka itu percaya dan apa yang saya lakukan cepat selesai dan tugas selalu beres dan banyak lainnya. Jadi kalau antar barang atau apa itu yang dari orang lain minta pertolongan, bantuan saya kerjakan dan mereka puas gitu aja. Ya, jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin melihat podcast ini mau minta tolong jasa antar apapun ya, silakan bisa menghubungi Bang Iwan. Oke. Bang Iwan sekarang setia di remaja pemuda, bahkan bukan hanya waktu-waktu tertentu, dari dulu juga ya Bang ya. Iya. Bukan hanya di event-event tertentu, tapi hampir tiap ibadah Bang Iwan ada ya. Dan Bang Iwan kalau boleh share tentang kehidupan Bang Iwan, apa memang sejak dulu, sejak kecil sudah setia sama Tuhan atau bagaimana Bang? Jadi waktu kecil saat sekolah minggu di gereja Pantai Kosta ini, lalu banyak perkembangannya hingga gereja ini pindah di Jalan Jolontoro. Saya juga masih ikut di sini di sekolah minggu, dan akhirnya setelah itu ada kelas remaja, itu sudah mulai goyang ceritanya, iman-iman masih anak-anak gitu ya. Jadi goyang. Kalau banyakan teman di luar itu
baru bersuka-suka, jadi saya ketarik, jadi jarang beribadah. Itu adalah titik awal ya dari saya itu tidak menuju ke jalan yang sasaran yang tepat dalam beribadah. Jadi setelah itu tuh putus ke gereja, itu putus sangat lama, berapa tahun ya. Jadi sempat ketinggalan dengan teman-teman saya yang dari sekolah minggu yang langsung bisa dengan bahagianya ke remaja. Saya lebih condong hatinya ke keluar gitu ya. Jadi di luar gereja terus banyak kesenangan apa-apa. Jadi itulah yang namanya tersesat mungkin. Bang Iwan, sebelumnya masih ingat nggak teman-teman sekolah minggunya? Sekarang siapa saja yang masih ada? Kalau yang masih ada itu Pak Wowo. Oh, Pak Wowo. Pak Wowo, terus lainnya itu di adik-adik kelas saya ya semua. Jadi ada yang ingat, ada yang enggak karena terlalu lama ya enggak berjumpa dengan mereka. Kalau yang di gereja masih ya Pak Wowo itu. Jadi kalau dulu sekolah minggu itu ada Pak Wowo karena dulu juga mamanya Pak Wowo itu juga guru sekolah minggu saya gitu. Wah, ini Tante Jo ya. Tante Jo. Jo. Iya, betul. Sekolah minggu sejak dulu ya. Iya. Guru sekolah minggunya Bang Iwan ini. Nah, Bang Iwan tadi nyebut masa remaja itu masa di mana Bang Iwan kemudian tersesat ya, memilih untuk keluar, memilih untuk hal-hal kesenangan di luar. Kalau boleh tahu Bang, itu penyebabnya apa kalau Bang Iwan merenungkan sekarang? Penyebabnya apa itu Bang? Banyak faktor, terutama itu kalau faktor yang real atau nyata itu yang saya kira itu semua dialami oleh para yang beribadah, itu adalah jarak ya, lokasi serta transportasi dan lain-lain ya. Misalkan saya dulu di perumahan Tawangsari mau ke gereja, jadi harus nunggu angkot lama gitu ya, lama-lama malas, terus lama-lama apa, tapi itu yang real ya. Jadi kalau yang dalam angan-angan atau nyata dalam pergumulan ya seperti itu, peperangan rohani juga. Tapi saya ya mungkin rencana Tuhan itu memang indah ya. Jadi dulu saya memang selalu kalah lah kalau mau ke gereja itu, badan itu sudah tidak apa namanya ya, tahulah, lelah, males, terus Kalau anak sekarang bilang ya bangun itu ya sudah pasti terlambat atau apa, malu dan lain sebagainya ya. Jadi udah mager. ya itu kalau di peperangan rohani ya kemalasan namanya itu. Wah, ya. Jadi memang pergumulan termasuk anak-anak muda zaman sekarang nih, malas, penyakit malas kalau kita sudah kalah dengan mager gitu ya. Iya, Atau betul. kaum rebahan, saatnya ibadah rebahan malah ya. Apalagi sekarang online ya Bang ya. Iya. Mudah sekali cari alasan untuk tidak ibadah. Itu juga Pak Yes, karena kalau di ibadah di gereja itu ya namanya itu bersama-sama, kalau orang bersama-sama gitu ya. Jadi kita itu punya apa ya, kekuatan ya. Jadi seperti kekuatan. Jadi kalau yang seperti yang disebutkan Pak Yes itu malas di rumah atau apa, itu sebetulnya juga memang kurang baik ya. Kalau kita harus memiliki apa ya, persatuan, karena namanya satukan hati, satukan jiwa dan roh, beribadah kepada Tuhan itu lebih baik. Iya, puji Tuhan. Bang tadi ngomong tentang kenakalan di masa muda, masa remaja. Bang Iwan kalau boleh tahu nih nakalnya apa aja ini? Karena kalau orang lihat sekarang Bang Iwan kan super alim ya, rapi, ya pakaiannya rapi, ibadah rapi dan lain-lain. Dulu nakalnya apa ini Bang? Kalau boleh disebutkan satu persatu, memang semua tuh banyak ya saya jalani, tapi saya mau sharekan ke podcast ini juga tentang merokok juga ya. Bahaya merokok itu sangat luar biasa ya. Selain dapat merusak syaraf dan lain sebagainya, itu juga merusak kesehatan dari misalkan ujung atas sampai ujung bawah, itu semua mendapat efek dari merokok. Itu
kenakalan luar biasa juga yang termasuk sekarang masih digemari dan dianggap biasa adalah merokok, Pak Is. Oh iya, dengar-dengar juga nih dulu Bang Iwan pernah ada di dunia narkoba gitu ya. Teman-teman mungkin Betul. ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, gimana Bang ceritanya tuh kok bisa sampai masuk ke dunia seperti itu? Kalau sampai sekarang di dunia narkoba itu sendiri itu sangat memprihatinkan ya. Kalau dibicarakan itu ya perasaan malu itu pasti ada ya. Jadi kalau saya berterus terang karena mungkin diajakkan lah. Jadi kita berkumpul, saya teman-teman berkumpul, tapi salah satu itu memakai atau menyodorkan barang tersebut. Nah, kita yang harusnya nggak mau gitu ya, bisa, karena di dalam hati pun kita berdoa, ya Tuhan, saya hidup tetap untukmu, tapi ini ada teman-teman ya, jadi tidak bisa menolak dan lain sebagainya. Tolong beri saya kekuatan ya. Saya selalu seperti itu sehingga sampai sekarang pun saya melihat teman-teman yang telah tiada atau wafat itu terlalu banyak ya. Teman-teman banyak sekali yang pada wafat karena narkoba, miras. Dulu narkobanya apa Bang kalau boleh tahu Bang? Seperti pil koplo. Jadi pil koplo itu suatu zat ya yang dibikin seperti tablet ada, cair ada, terus kapsul ada ya. Jadi kalau saya minum gitu obat itu, nanti saya bangunnya 3 hari ke depan. Jadi ketahuan ya. Jadi ketahuan sama ayah, ibu. Dia nggak suka sama saya, ayah, semua saudara saya itu nggak suka. Karena ketahuan kalau saya bangunnya itu melebihi 2 hari atau sehari gitu, bisa dianggap saya sedang memakai narkoba gitu ya. Tahu, keluarga saya tahu semua. Agak parah ya itu efeknya ya. Efeknya apa Pak ini? Ya badan menjadi kurus ya, karena 3 hari tanpa asupan, tanpa makan, tapi kita nggak sadar kalau bangunnya itu sudah, misalkan sekarang lusa itu pagi baru bangun. Jadi sehari itu tidur, nggak ada asupan, cuma tidur aja. Jadi badan lemah, sudah tinggal tulang sama kulit aja. Itu kan tidur terus. Iya. Buang airnya gimana tuh Pak? Ya itu, kalau saya dulu sanggup 5 hari nggak buang air. 5 hari nggak buang Iya, air? itu sangat poin yang sangat bahaya ya. Jadi jangan ditiru kalau buang air, kalau bisa sehari ya 2 kali atau terus ya, tiap hari harus buang air, karena itu adalah kotoran-kotoran dari sisa-sisa metabolisme semua itu toksin ya, racun juga dibuang oleh tubuh kita. Luar biasa Tuhan, karena sungguh ya karyanya ya, kita ditenun semua itu bisa untuk membuang toksin, racun itu semua. Saya bersyukur ya. Nah ini ceritanya gimana Bang waktu setelah Bang Iwan terkena dampak itu, pemulihannya seperti apa Bang? Kalau di pemulihan saya terlalu cepat ya. Saya selalu tidak menganggap bahwa saya itu memakai, karena dari hati saya memang tidak mau memakai ya. Jadi saya selalu dalam hati itu bertengkar juga, tapi dengan nalar yang masih muda ya. Jadi perkembangan nalar kan terus ya sampai tua. Jadi kalau waktu dulu itu masih zaman-zaman naik ke remaja atau apa gitu, mudah pakai, mudah sampai badan kurus luar biasa, sana sini dimaki oleh keluarga, oleh sampai ya kalau orang yang nggak kuat ya mungkin bisa bunuh diri. Banyak kejadian bunuh diri dari narkoba itu terlalu banyak Pak Is. Betul. Iya. Bang Iwan kalau boleh cerita orang yang berpengaruh yang kemudian menyadarkan Bang Iwan, atau hal yang berpengaruh yang menyadarkan Bang Iwan itu apa Bang, atau siapa? Kalau boleh dibicarakan, satu hal yang sangat berarti bagi saya adalah dukungan dari keluarga Pak Is. Karena terlalu sayang juga sama saya ya, saya sempat diungsikan ke luar kota
seperti itu. Terus disuruh beribadah di sana, diajari macam-macam. Bang Iwan kalau boleh tanya-tanya nih Bang, anak muda dan remaja juga kan sering bicara masalah pasangan hidup, ya, pacaran dan lain-lain. Bang Iwan punya pengalaman Bang, dan mengapa sampai mungkin pertanyaan banyak orang sampai sekarang kok ibaratnya belum memutuskan untuk menikah Bang? Iya. Ini pertanyaan yang pribadi. Iya, terima kasih Gimana, Bang? sebelumnya Pak Yes, karena ini memang dalam pergumulan juga. Jadi semasa kecil ya kita pasti punya ya seperti cinta monyet gitu ya. Kalau Tuhan kehendaki jodohnya memang sampai sekarang pun yang berpacaran mungkin dari SD sampai kita dewasa gitu ya, terus menjalin ikatan suci pernikahan itu ada. Tapi kalau saya dulu waktu pacaran itu sama lawan jenis ya seseorang, kita berteman gitu, terus kita anggap berpacaran gitu ya, kita jadian, terus ya masih seperti cinta monyet ya. Jadi banyak yang bilang cinta monyet itu cinta yang ala kadarnya, jadi sekali itu bisa pergi, bisa pendal, jadi nggak punya ikatan sama sekali. Tapi juga waktunya, jangkanya itu cuma cinta-cinta berapa bulan gitu. Iya. Nah ini ya anak muda remaja cinta-cintaan tapi seringnya malah cinta monyet ya. Iya, kalau Pada akhirnya kalau cinta monyet dihadapkan ya. keputusan-keputusan penting tentang masa depan malah bingung karena tidak ada persiapannya. Nah mungkin ini nyambung ke pertanyaan berikutnya Bang Iwan, saran atau nasihat bagi anak muda zaman sekarang Bang Iwan apa Bang? Untuk pemuda ya dimanapun berada, khususnya pemuda-pemudi di gereja Pantai Kusta Gunung Hermon ini, ya saran saya sih kalau bisa itu ya, pertama beribadah, kedua menabung. Karena apa? Kalau menabung itu ya, itu suatu yang sangat diperlukan. Seperti di Amsal, lihatlah seperti semut yang pada waktu musim hujan dia mengumpulkan makanannya itu buat berjaga-jaga ya. Jadi kita sebagai orang beriman juga harus punya tabungan di atas sana ya, di tempat yang maha tinggi itu. Jadi apa aja ya, beribadah, memuji Tuhan, semua melakukan hal-hal yang baik yang diusulkan di tempat beribadah dan lain sebagainya. Ya. Ya, Itu menabung di dunia juga ya Pak untuk harus ya, kita juga di dunia ini tidak mau kita menjadi ekor. Kalau menjadi ekor itu ya nggak enak ya, bisa minta-minta di sana, nggak baik kalau dilihat. Jadi kalau di dunia itu kalau bisa harus menabung ya, karena menabung itu adalah pangkal dari kaya. Ya istilahnya nggak menyusahkan orang. Tentang cinta Bang, nasihat tentang cinta anak muda remaja apa Bang nasihatnya Bang? Kalau saya nasihatnya sih tetap berpegang teguh pada firman ya. Kalau di zaman saya sharekan sedikit itu, lepas kendali ya. Jadi dari lepas kendali beribadah dan lain sebagainya dengan Tuhan murka dan lain sebagainya, itu bisa terjadi hal-hal yang buruk, tidak diinginkan ya. Nah seperti itu. Jadi kalau yang sedang berpacaran sekarang terus berpegang teguh dan ajak lawan jenismu itu untuk terus dengan mengerti akan firman Tuhan, itu sangat baik. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal ya, permulaan hikmat juga. Iya. Apal firman Tuhan ini Pak Iwan. Puji Tuhan Mbak Yes. Bang Iwan mungkin ada tambahan Bang untuk anak-anak muda remaja? Untuk anak muda remaja ya tetap setia ya, karena saya sendiri yang mengalami dari kecil sampai sekarang ya, saya masih tetap remaja lah ya. Karena saya juga berjiwa remaja ini ya. Jadi untuk kalian teruslah setia beribadah, apapun itu enak di badan maupun tidak ya, secara badani, secara fisik tetap kita mata kita tertuju kepada Tuhan terus, dan pasti Tuhan sanggup memberi kita kekuatan, dan semoga sukses dan berhasil untuk kalian semua. Amin. Puji Tuhan, ini nasihat penting dari Bang Iwan
bukan sekedar ngomong ya teman-teman, tapi Bang Iwan sudah mengalami bagaimana masa di mana dia tersesat di remaja, pemuda, bahkan sampai terjerumus hal-hal yang tidak baik, yang terlarang. Tapi puji Tuhan, Tuhan menangkap ya, kalau istilahnya Tuhan menangkap Bang Iwan, dan Tuhan memberikan terus pemulihan kepada Bang Iwan sampai sekarang beliau tetap setia melayani Tuhan. Ya, Bang Iwan, terima kasih. Iya. Dan mungkin untuk menutup podcast ini, saya mohon Bang Iwan untuk berdoa sekalian. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa kasih-Mu kami ucapkan ya Tuhan. Pada kesempatan ini puja dan puji syukur kehadirat-Mu, kami merendahkan diri, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Tolong bimbing kami ya Tuhan, generasi muda ini ya Tuhan, ke tempat yang lebih baik ya Tuhan. Semoga ya Tuhan kami juga ya Tuhan selalu setia kepada-Mu, sehingga roh-Mu di dalam kami ini ya Tuhan, yang Engkau selalu setia ya Tuhan. Kami mampu ya Tuhan untuk bergantung kepada-Mu ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari ini ya Tuhan. Hari-hari di mana hari yang sangat jahat ya Tuhan, di mana-mana juga banyak ya Tuhan hal-hal yang Engkau tidak sukai. Semoga kami yang berjalan di dalam lembah itu ya Tuhan dapat selalu Engkau topang ya Tuhan, seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga pastori semua ya Tuhan, yang di luar kota maupun di sini ya Tuhan. Engkau berkati selalu, Engkau urapan-Mu memberkati mereka ya Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Dan keluarga besar pemuda remaja GBGH ini ya Tuhan, Engkau selalu tudungi dengan sayap-Mu ya Tuhan, sehingga kami berjalan dengan tepat sasaran ya Tuhan, dan yang tersesat Engkau masukkan kembali ya Tuhan ke tujuan-Mu yang semula ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami alaskan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kami. Karena kami yakin Kau yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Teman-teman sekalian, ini podcast kita untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Iwan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, shalom, shalom. Ya.